Oke, welcome to this English video channel. Selamat datang pada channel video bahasa Inggris. Pada video kali ini kita akan belajar tentang soal latihan dengan materi People on the Street yang materinya ada dalam video sebelumnya atau video yang lain masih pada channel ini. Oke, kita masuk ke soal latihan. What does a garbage man do? Apa yang dilakukan tukang sampah? Garbage man ini adalah tukang sampah. A garbage man collects garbage from people's house. Jadi seorang tukang sampah itu pekerjaannya adalah mengumpulkan sampah dari atau mengambil sampah dari rumah orang-orang. Kedua, what does a hawker do? Apa pekerjaan si penjual asongan? Hawker ini penjual asongan. Maka jawabannya, a hawker sells things by going from place to place. Jadi seorang pedagang asongan itu menjual dagangannya dengan cara pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalimatnya adalah gini, by going from place to place. Cara mengucapkannya. Yang ketiga, who does control traffic on a road? Siapa yang mengendalikan lalu lintas di jalanan? Maka jawabannya adalah a traffic police, polisi lalu lintas. 4. Tina sings on the street for money. Tina bernyanyi di jalanan untuk mendapatkan uang. She is ... Maka si Tina adalah a street singer. Jadi dia seorang pengamen. 5. Who does live by asking people for money? Siapa yang kesehariannya meminta uang kepada orang lain? Asking people for money, meminta uang kepada orang lain. Maka jawabannya adalah a beggar. Dia seorang pengemis. Kemudian nomor 6. What does a street vendor do? Apa yang dilakukan street vendor ini adalah pedagang kaki lima. A street vendor sells things outside on the street. Jadi pedagang kaki lima itu menjual dagangannya di luar, di sekitar jalanan. Jadi jualannya tidak memakai toko atau mall. Itulah pedagang kaki lima atau street vendor. Kemudian yang ketujuh, what does a road sweeper do? Apa yang dilakukan penyapu jalanan? Jadi bagaimana sih kerjanya tukang sapu jalanan itu? Sudah jelas, a road sweeper sweeps the street. Jadi penyapu jalanan itu pekerjaannya adalah menyapu jalan. 8. What can we call for people who works in the street? Apa yang bisa kita sebut untuk orang-orang yang berjalan di jalan? Ini namanya a pedestrian. A pedestrian ini adalah pejalan kaki. What does a scavenger do for living? Apa yang dilakukan pemulung untuk hidupnya atau kesehariannya? A scavenger searches for things that can be reused. Jadi si pemulung ini adalah mencari barang bekas atau benda yang bisa digunakan kembali. 10. What does a postman do for living? Apa yang dilakukan tukang pos kesehariannya? Sudah jelas, tukang pos adalah postman collects and delivers letters. Jadi tukang pos itu adalah mengumpulkan dan mengirimkan surat. Oke, nomor 11. Zaki is ... He studies every evening for 2 hours and always does his homework. Zaki itu bagaimana atau seperti apa? He studies every evening. Dia belajar setiap malam for 2 hours, selama 2 jam, and always does his homework, dan selalu mengerjakan PR. Berarti Zaki itu rajin. Jadi rajin di sini bahasa Inggrisnya adalah diligent. Zaki is diligent. 12. Lia is ... Her mother is sick. Kemungkinan kalau ibunya sakit, si Lia sedih atau senang? Tentunya sedih. Jadi jawabannya adalah sad. Jadi Lia is sad. Her mother is sick. Dia sedih, ibunya sakit. 13. Every evening Andy gives money to the beggar
in front of his school. He is very ... Setiap malam Andy memberikan uang ke pengemis di depan sekolahnya. He is very, dia sangat apa? Berarti sangat baik hati. Berarti dia kind-hearted. Atau bisa juga helpful juga boleh. 14. Dika's grandfather is 80 years old. He is, kakeknya Dika berumur 80 tahun, berarti dia tua atau muda, berarti he is old, dia sudah tua. 15. Dina never does his homework. She is very ... Dina tidak pernah mengerjakan PR. Dia berarti sebaliknya dari rajin, dia malas, bahasa Inggrisnya adalah lazy. Jadi she is very lazy, dia sangat malas. Oke, masuk ke teks. Nanti dari teks ini ada pertanyaannya. Jadi pertanyaan berdasarkan teks-teksnya adalah Vito the Scavenger. Akan dibacakan dulu seluruh bahasa Inggrisnya supaya tahu cara mengucapkannya dalam bahasa Inggris teks ini. This is a story about a young scavenger called Vito. Vito was diligent and kind-hearted. He was helpful towards others. He went to school in the morning. In the afternoon, he helped his parents scavenging. Though they were poor, they were happy. One day, Vito found a wallet on his way home from scavenging. The wallet was full of money and cards. He was wondering what to do with the wallet. Then he saw a traffic police on the street. He gave it to the police. He went home happily. Oke, kita terjemahkan. This is a story, ini cerita. Story adalah cerita about a young scavenger, tentang pemulung muda atau seorang pemulung yang masih muda, called Vito. Disebutnya Vito, dipanggilnya Vito, seorang pemulung itu. Vito was diligent and kind-hearted. Jadi si Vito ini sangat rajin dan baik hati. He was helpful toward others. Dia sangat pemurah terhadap orang lain. Jadi dia sangat gampang membantu terhadap orang lain. He went to school in the morning. Dia pergi ke sekolah di pagi hari. In the afternoon, di sore hari atau di siang hari, he helped his parents scavenging. Dia membantu orang tuanya memulung. Though they were poor, meskipun mereka miskin, they were happy. Mereka sangat bahagia. One day, suatu hari, Vito found a wallet. Si Vito menemukan dompet on his way home. Di perjalanan pulang from scavenging, dari memulung. The wallet was full of money and cards. Dompetnya penuh dengan uang dan kartu. He was wondering what to do with the wallet. Dia bingung apa yang harus dilakukan dengan dompet itu. Then he saw a traffic police on the street. Kemudian dia melihat seorang polisi lalu lintas di jalan. He gave it to the police. Dia memberikannya ke polisi. He went home happily. Kemudian dia pulang dengan senang. Kita lanjutkan di sini. 2 days later, there was a well-dressed man. The man shook his hand and introduced himself. He was the man who lost the wallet. He thanked Vito for finding his wallet. He then offered Vito a scholarship. Vito was very happy. Vito was more diligent to study. 2 days later, 2 hari kemudian, there was a well-dressed man. Ada seorang lelaki yang berbaju bagus. The man shook his hand. Lelaki itu bersalaman and introduced himself dan memperkenalkan dirinya. He was the man who lost the wallet. Dia orang yang kehilangan dompetnya.
He thanked Vito for finding his wallet. Dia berterima kasih ke Vito karena menemukan dompetnya. He then offered Vito a scholarship. Kemudian dia menawarkan Vito beasiswa. Vito was very happy. Si Vito sangat senang. Vito was more diligent to study. Vito lebih rajin belajar. Oke, pertanyaannya berdasarkan teks. What was Vito? Apa tadi Vito? He is a scavenger. Jadi si Vito dalam teks tadi adalah seorang pemulung. Yang kedua, how was Vito? Bagaimana si Vito? Bisa dilihat si Vito seperti apa. Vito was diligent and kind-hearted. Bisa ditambahin helpful juga toward others. Jadi jawabannya di sini bisa salah satu atau kedua-duanya. Maka jawabannya adalah he is diligent and kind-hearted. Atau bisa ditambahin helpful juga boleh. Yang ketiga, where did Vito go in the morning? Kemana si Vito itu pergi kalau di pagi hari? Tadi tahu bahwa si Vito pergi ke sekolah. He went to school in the morning. Jadi kalau pagi hari dia berangkat sekolah. Jadi di sini jawabannya adalah he went to school. 4. What did Vito do in the afternoon? Apa yang dilakukan Vito di sore hari atau di siang hari? Kita lihat. In the afternoon, di sore hari atau di siang hari, he helped his parents scavenging. Jadi dia membantu orang tuanya memulung. Maka jawabannya adalah he helped his parents scavenging. Yang nomor 5, what did Vito find on his way from scavenging? Apa yang Vito temukan di perjalanan pulang dari memulung? Tadi menemukan wallet, dan berdasarkan teks di sini ada one day Vito found a wallet on his way from scavenging. Jadi dia menemukan wallet atau dompet. Jadi jawabannya adalah he found a wallet. Dia menemukan dompet. Whom did Vito give the wallet? Kepada siapa Vito berikan dompetnya? Jadi whom itu kepada siapa, kalau who siapa. Kepada siapa dia berikan walletnya atau dompetnya? Nah, he gave it to the police. Dia memberikan dompet itu ke polisi. Jadi jawabannya adalah he gave it to a traffic police. Dia berikan ke polisi lalu lintas. 7. Who was the man with a well dress? Siapa lelaki dengan baju bagus? Tadi lelaki dengan baju bagus itu siapa? The man, he was the man who lost the wallet. Dia adalah laki-laki atau orang yang kehilangan dompetnya. Jadi jawabannya adalah he was the man who lost the wallet. Dia orang yang kehilangan dompetnya. Nomor 8, did the man offer Vito a scholarship? Apakah orang itu menawarkan Vito beasiswa? Di sini jelas he then offer Vito a scholarship. Dia menawarkan Vito beasiswa. Jadi jawabannya iya, berarti yes he did. 9. Was Vito happy after the man offer him a scholarship? Tentunya pasti senang, dan berdasarkan teks juga di sini Vito was very happy. Jadi ini jawabannya adalah betul atau yes he was. Kemudian yang nomor 10, was Vito more diligent to study after that? Apakah Vito lebih rajin belajar setelah itu? Dan di sini jawabannya jelas, Vito was more diligent to study. Jadi si Vito lebih rajin, jadi jawabannya ya atau yes he was. Oke, demikian soal dan latihan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kalian pelajari ulang sehingga mengerti apa yang menjadi pertanyaan dan cara menjawabnya, termasuk cara susunan dalam bahasa Inggris. See you next lesson. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.